Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, secara khusus setiap kita yang sedang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini, kita bersyukur karena setiap hari kita dibekali oleh firman Tuhan. Karena saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang perlu kita lihat, yang perlu kita pandang adalah Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan kita. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang gampang kecewa, nggak jadi orang-orang yang gampang patah semangat, nggak jadi orang-orang yang gampang kehilangan arah. Tapi kita menjadi orang-orang yang selalu antusias dalam kita menjalani hidup kita. Karena kita tahu selama saya masih punya Tuhan, maka selalu ada harapan. Nah, firman Tuhan yang setiap hari kita pelajari, yang setiap hari kita renungkan adalah dasar sukacita kita, adalah dasar pengharapan kita. Karena itu, saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tertanam dalam firman Tuhan, sehingga akhirnya apapun masalah hidup kita, kita punya kunci jawabannya. Firman Tuhan adalah kunci jawabannya. Puji Tuhan. Saya mengajak juga setiap umat Tuhan yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui renungan singkat yang ada dalam program Bible and Coffee ini untuk menjadi berkat, bukan hanya buat diri kita, tapi kita mau bagikan juga buat orang-orang lain yang ada di akun-akun media sosial kita, yang ada di WhatsApp kita gitu kan, kontak WhatsApp kita, sehingga kita boleh menguatkan mereka, kita boleh meneguhkan iman mereka, dan pada akhirnya kita boleh membawa jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya bukan hanya kita yang diberkati melalui program ini, saudara dikasih dalam Tuhan, tapi kita juga boleh memberkati banyak orang untuk membawa jiwa kepada kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan renungkan firman Tuhan ini. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan, dan setiap hari kami boleh dipercayakan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menuntun kami, yang mengarahkan kami, yang membawa kami masuk dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Karena itu ya Bapa, bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini secara khusus kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 dan ayat 18. Keluaran pasal 13 ayat 17 dan ayat 18. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Setelah Firaun membiarkan bangsa Israel itu pergi, maka Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan oleh karena kemenangan yang daripada Tuhan, maka Tuhan memimpin bangsa Israel. Dan ini yang menjadi kepastian dalam hidup kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus bukan hanya Tuhan yang selesai hanya ketika Dia menyelamatkan kita. No, Dia bukan hanya Allah yang hanya ketika menyelamatkan kita, menebus kita, lalu Dia biarkan kita begitu saja. No, Dia juga menuntun kita, Dia juga mengarahkan kita, Dia juga membimbing kita untuk masuk dalam rencananya yang ajaib. Amin, saudara. Hal ini terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel. Ketika keluar dari tanah perbudakan dari Mesir, dibebaskan dari tangan Firaun, maka Tuhan menuntun mereka. Apa dikatakan Alkitab? Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu paling dekat. Untuk menuju tanah perjanjian melalui jalan ke negeri orang Filistin adalah jalan yang paling dekat untuk mencapai rencana Tuhan. Tapi ini yang Alkitab catat, saudaraku. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi terkadang dalam kita mengiring Tuhan, kita diperhadapkan jalan-jalan yang sulit. Iya kan? Kita diperhadapkan dengan pergumulan masalah. Mungkin ada sebagian orang bilang, pendeta saya ikut Tuhan kok keadaan semakin susah ya. Pendeta saya kok ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya ikut Tuhan dengan benar-benar, justru keadaan kok kayaknya semakin berat. Keadaan kok kayaknya semakin susah. Ini yang dialami oleh umat Tuhan bangsa Israel setelah keluar
dari tanah perbudakan. Dulunya hidup nyaman, sekalipun penuh tekanan, sekalipun jadi budak dosa, saudara dikasih dalam Tuhan, hidup aman, hidup nyaman. Tapi ketika keluar diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, mereka harus melalui padang gurun, mereka harus melalui kesusahan demi kesusahan, sehingga mereka bisa melihat pemeliharaan Tuhan, mereka bisa melihat pembelaan Tuhan ketika berperang, mereka bisa melihat pertolongan Tuhan menghadapi segala sesuatu. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju jalan laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita merasa hidup kita kok semakin hari ikut Tuhan semakin berat, engkau sedang mengalami jalan yang sulit. Apa maksudnya jalan yang sulit? Terkadang Tuhan membawa kita masuk dalam suatu jalan yang disebut jalan yang sulit dalam hidup ini, supaya di dalam jalan yang sulit itu kita bisa melihat bagaimana, saya pakai bahasa bangsa Israel pada saat itu, ketika Tuhan membelah laut Tiberau, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan memberi makan umat Tuhan, umat pilihan Tuhan di padang gurun dengan roti mana, bahkan makan daging burung puyuh, kita pun bisa mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah masa-masa sukar kita. Amin. Berarti jalan yang sulit adalah jalan yang harus kita lalui ketika kita diarahkan oleh Tuhan, ketika kita dibimbing oleh Tuhan, ketika kita dipimpin oleh Tuhan. Bahkan di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3 Alkitab bilang begini, jadi Ia merendahkan hatimu, Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Lihat saudara, ada kalanya Tuhan izinkan kesusahan, jalan-jalan yang sulit, kesusahan, penderitaan. Dan Alkitab bilang, jadi Ia merendahkan dirimu, merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh dirimu, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Jadi sebuah penderitaan, sebuah jalan yang sulit, akhirnya mengajarkan kita, akhirnya mendidik kita bahwa yang pertama kita perlu Tuhan. Yang kedua, di tengah-tengah masa sulit Tuhan tetap memelihara kita. Dan yang ketiga, di tengah-tengah jalan-jalan yang sulit, di tengah-tengah penderitaan, Tuhan membentuk karakter kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bergantung penuh kepadanya. Alkitab jelas mengajarkan untuk membuat saya mengerti. Maka terkadang Tuhan membuat saya hidup dalam kesulitan, dalam tantangan. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami jalan-jalan yang sulit sebagai hamba Tuhan, sebagai teman, sebagai sahabat, saudara dikasih dalam Tuhan, saya cuma mau ingatkan, engkau sedang berada dalam pembentukan dan pemurnian. Izinkan saya mengingatkan kembali firman Tuhan yang pagi hari ini kita renungkan. Ada kalanya Tuhan membawa kita masuk dalam jalan-jalan yang sulit. Ada kalanya Tuhan membiarkan kita mengalami kesusahan, agar kita melihat pembelaannya, pertolongannya itu berlaku atas hidup kita. Karena itu hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, sesulit apapun jalan yang engkau hadapi, ingatlah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena Dia yang membebaskan kita, Dia yang menyelamatkan kita. Maka Dia juga yang akan menuntun kita, Dia juga yang akan mengarahkan kita, Dia juga yang akan membimbing kita masuk dalam seluruh rencananya yang ajaib. Hadapi jalan yang sulit dengan bersyukur. Hadapi jalan yang sulit dengan kerendahan hati untuk selalu bergantung kepada Tuhan, dan hadapi jalan yang sulit dengan selalu hidup dekat dengan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Melalui jalan-jalan yang sulit kami lebih mengenal Tuhan, kami lebih bergantung kepada Tuhan. Ada kalanya kami mengerti Tuhan tidak membiarkan segala sesuatu dalam hidup kami berjalan dengan mudah, agar kami tidak menjadi kepala batu dan susah diatur, sehingga akhirnya kami lari dan jauh dari Tuhan. Tapi kalau hari-hari ini kami sedang menghadapi masa-masa sukar, jalan-jalan yang sulit, itu membentuk karakter kami, membimbing kami, menuntun kami untuk agar kami lebih mengandalkan Tuhan, lebih menaruh pengharapan kepada Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu ya Tuhan. Kalau hari-hari ini mereka sedang mengalami masa-masa sukar, mereka sedang mengalami jalan-jalan yang sulit, ingatkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami, ada tangan Tuhan yang kuat yang mengarahkan kami, yang menuntun kami masuk dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Hadapi jalan yang sulit ini dengan ucapan syukur.
Karena kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun kita ke dalam jalan-jalan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita.